Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita terus mendengar dari buku Grace Revolution, Revolusi Injil. Revolusi itu artinya perubahan yang cepat. Dan tentang Injil, kabar baik. Jadi orang mendengar Injil, saudara sekarang mendengar Injil, mendengar kabar baik, nggak mungkin nggak memperoleh apa-apa. Ya pasti kita mengalami sesuatu karena firman yang memerdekakan. Kita mengalami kuasa, ya, experience, the power, kuasa daripada hidup berkemenangan, ya, tanpa kekalahan atau pecundang. Itu karena dosa kita diampuni dan dibenarkan sepenuhnya. Itu kita yakini gitu. Kita percaya saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Itu nggak ada kabar yang lebih baik daripada itu. Ya, bebas daripada penghukuman diri. Kalau hati nurani kita sempurna, itu kalau kita renungkan lebih dalam, itu amazing, ya, karena kita bebas dari rasa bersalah. Dan ada lagi korbannya di perjanjian lama, dari 5 korban: korban bakaran, korban pendamaian atau peace offering, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penghapus rasa bersalah. Dan Yesus mencakup semua. Pasti kita bebas daripada penyakit, saudara. Sorry nih, saya silent dulu. Bebas dari segala penyakit. Kecelakaan. Bebas, saudara. Ternyata dari situ. Makanya disebut induk dari segala dosa. Maaf, dari segala berkat. Pengampunan segala dosa itu. Kalau orang nggak mau menerima, nggak mau masuk di dalam penebusan atau pendamaian yang luar biasa ini yang Yesus kerjakan, ya nggak bisa memperoleh. Bahkan kita dimudahkan lagi, bebas tuh dari mati muda, kecelakaan, penyakit, wabah, pandemi. Benar-benar. Karena kita kan bait Roh Kudus jadinya. Ada Roh Allah tinggal di dalam kita. Jadi sekali lagi itu kabar baik, luar biasa baik. Seperti orang Israel ya, masuk Kanaan tuh exit good land. Luar biasa baiknya itu tanah. Nah, sama itu seperti Alkitab kita, kabar baik. Kita dibenarkan oleh iman, dibenarkan dengan kebenaran hadiah. Bayangkan, merdeka dari penghukuman diri. Jadi orang tuh sebenarnya sebelum sakit tuh penghukuman diri biasanya. Tuduhan-tuduhan, dakwaan, mendakwa diri sendiri. Akhirnya ya tubuh stres gitu. Ya pikiran udah pasti. Khawatir, gelisah, hatinya juga perbudakan akhirnya juga. Mending kalau bebas dari dosa, dari siklus dosa, malah jadi perbudakan. Kita udah dengar di bab-bab yang sebelumnya. Sebaliknya kalau saudara terima, paradoksnya adalah kekudusan yang sejati kita terima. Sejati itu artinya kekal. Apa sejati yang sebenarnya gitu, luar dalam. Buah berperilaku baik, berbuah. Walaupun perlu waktu, tapi pasti berbuah. Nah, nanti kita coba merenungkan seperti itu. Ya kadang orang itu ya memang tertekan karena gagal dalam perbuatan, terus dihukum sama diri sendiri juga. Padahal iman pasti menghasilkan buah atau perilaku. Pasti.
Kenapa? Kan kebenaran iman. Kebenaran. Tapi perbuatan bukan iman dikatakan. Nah, gimana dengan surat Yakobus? Seringkali orang Kristen atau orang di bawah kasih karunia diserang dengan ini. Seolah-olah Rasul Paulus dengan Yakobus, saudaranya Yesus secara daging ya, yang menjadi, sebenarnya Yakobus menjadi gembala di Yerusalem. Seolah-olah bertentangan. Seolah Paulus bicara kebenaran hadiah, kebenaran iman, sementara Yakobus bicara perbuatan. Kita hadapi aja. Kita baca Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat, katanya, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Tuh kan? Ya. Jadi gimana? Bukan hanya karena iman, katanya. Dibenarkan. Padahal simpelnya gini aja. Ini bukan dibenarkan di hadapan Allah. Bukan pertentangan. Ini pembenaran di hadapan manusia. Horizontal. Ya, tapi kalau iman pasti menghasilkan perbuatan, perilaku baik. Jaminan sebenarnya. Kalau saya beritakan kabar baik, saudara terima, kan terima. Kebenaran hadiah, saudara terima. Kasih Tuhan, kesetiaan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Ya pasti berbuah. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Cuma perlu waktu. Matius 5 ayat 16. Ayat sebelumnya Roma 1 ayat 17. Supaya make sure gitu, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kalau saudara bicara kebenaran Tuhan, ya, itu bertolak dari iman memimpin kepada iman. Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Ini clear. Kalau dari iman kepada perbuatan manusia berdosa yang bangkrut, ya jatuh lagi dari kasih karunia. Bukan dari kasih karunia kepada kasih karunia akhirnya. Dari kasih karunia kepada menguduskan diri sendiri, mengglorifikasi diri sendiri. Itu yang terjadi di gereja-gereja besar. Nah, sementara Yesus juga bilang kan, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi itu yang maksudnya Yakobus. Di hadapan orang. Orang gak bisa lihat iman kita. Kebenaran iman kita orang gak bisa lihat. Orang bisa lihat perbuatan kamu. Supaya mereka melihat perbuatanmu dan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya apa? Karena pasti berbuah, karena melekat, ya kita makan terus dong. Ya praktek itu. Ketika kita makan kebenaran iman, itu jaminan, saudara. Pasti perbuatan akan mengikuti. Tapi yang jelas bukan di hadapan Tuhan ya. Apa tadi yang Yakobus bilang? Yakobus 2 ayat 15, coba ya. Saya bacakan terus saja. Jika seorang saudara atau saudari manusia ya tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ada orang telanjang, ada orang lapar, dan seorang dari antara kamu, orang percaya, berkata, selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuh orang itu. Apa gunanya? Berarti benar ya.
Ini soal iman tanpa perbuatan, perbuatan di hadapan manusia. Karena kita terima kemurahan Tuhan, kita menjadi murah hati, sebenarnya gitu aja. Makanya kita selesaikan yang urusan Yakobus 17. Demikian juga halnya dengan iman. Kadang kan orang beriman katanya, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah pada hakikatnya adalah mati. Di hadapan apa? Di hadapan manusia. Ya, di hadapan, bukan di hadapan Tuhan, kepada manusia. Sekali lagi, manusia tidak bisa lihat bahwa kita telah dibenarkan oleh iman. Tapi bagaimana buahnya itu muncul? Bagaimana perilaku baik itu muncul? Ya, kita udah belajar. Jadi jangan bilang saya dibawa kasih karunia, tapi ternyata hidupnya nipu, nyolong, bohong. Itu berarti cuma judul doang. Pasti kata Tuhan, saya percaya firman sih, kalau kamu melekat pasti berbuah. Tapi ngomong dong, saya nggak sanggup Tuhan, tapi engkau sanggup. Pasti berbuah karena kesanggupan Tuhan. Kita udah belajar begitu dalam. Tuhan yang merubah dari dalam, Tuhan yang mentransformasi, merestorasi dari dalam keluar. Nggak mungkin Tuhan nggak mau. Orang Tuhan berikan. Dengar, dengar, dan dengar. Ada orang dengar sekali, merasa tahu, nggak dengar lagi. Saya sampai merenung. Kenapa ya? Ya Tuhan bilang juga. Kalau roh memang harus mendengar dan mendengar. Makanya dari awal, Shema Israel tuh. Oh Israel. Dengar, terus dengar. Udah dengar aja masih bisa lupa mereka. Makanya Yakobus bilang tuh, mendengar seperti melihat di cermin, baru pergi udah lupa bahwa segala dosanya sudah diampuni. Kalau udah lupa itu bagaimana menghasilkan buah? Ya bagaimana Pak? Jangan lupa, kan saya bisa lupa. Ya dengar terus. Mendengar dan mendengar. Bahwa segala dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dibenarkan sepenuhnya. Kalau kita bilang merenungkan aja, segala dosa sudah diampuni, kita sudah dibenarkan sepenuhnya. Ya kita nggak jadi orang emosional minimal misalnya. Hari-hari ini kan kita lagi dengar Midian, perselisihan, pertentangan banyak di mana-mana, saudara. Kristen sama Kristen saling maki, saling menghujat, saling, udah kayak Israel dengan Hamas saja. Tapi kalau kita terima semua kasih Tuhan, terima kelimpahan kasih Tuhan, terima kebenaran hadiah, terima. Firman Tuhan juga bilang, masa kita diampuni misalnya 1 juta US dollar, orang utang cuma 500.000 rupiah, kita cekek, masukin penjara. Nggak mungkin kan katanya gitu. Ya bagaimana jadinya buah yang baik itu muncul? Memang perlu waktu, saya terus terang ngomong. Tapi ketika orang itu seperti seorang ayah, ya, dia bilang sama anaknya yang masih 5 tahun, "Di mana janggut kamu, Nak? Di mana janggut kamu, Nak?" Ya, anaknya mau ngeden gimana juga janggutnya nggak tumbuh. Anak kecil tidak menumbuhkan janggut. Jadi nggak instan. Ketika dia makan menjadi besar, janggutnya tumbuh terus sampai dia potong, tumbuh lagi, janggutnya tumbuh lagi. Tuh kayak Mika tuh. Potong sebentar, tumbuh lagi. Yang penting kita sebagai anak tuh tahu seberapa besar saya diampuni, kita diampuni, dikasih Tuhan. Pasti menghasilkan buah. Jangan goyang-goyang. Sebenarnya intinya, fokus pada penyebabnya. Menyebab maksudnya apa menyebabkan kita berbuah? Apa yang menyebabkan tadi contoh ilustrasi hati janggut itu tumbuh? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi
Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jelas supply-nya. Wah, nggak bisa Pak, harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kembali lagi di bawah hukum Taurat. Karena di bawah dan mengasihi sama manusia di bawah ketua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diperes hukum Taurat dan kitab para nabi, keluarnya ya dua hukum kasih itu. Tapi yang jelas di dalam perjanjian baru definisinya bilang Allah adalah kasih. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jelas supply-nya dari mana. Kalau orang menolak menerima kasihnya Bapa, ya pasti kasihnya terbatas. Pasti kasihnya bisa kehabisan bensin gitu, seperti bensin. Dari full bisa jadi empty. Perkataannya bisa jadi jahat gitu. 2 Korintus 9 ayat 8. Jadi soal supply, karena kita percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya, dan kita terima bahwa tidak ada lagi penghukuman, kita terima kita bebas dari penghukuman diri gitu. Saudara udah tahu ya, penghukuman diri yang paling tinggi adalah bunuh diri akhirnya. Pembenaran diri tuh. Itu kalau ngelihat arahnya ya begitu. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Segala kasih karunia. Segala kasih tuh. Tapi cuma-cuma. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, kita udah melihat rahasianya. Udah berkecukupan di dalam segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum dari hidup kita. Bahkan berkelebihan dibilang. Berlimpah-limpah di dalam berbagai goodness. Wah, semangat kita memberitakan Injil, kabar baik. Minimal kepada diri kita juga. Semangat kita terimanya. Orang jelas efeknya adalah luar biasa. Berkecukupan. Ya, bahkan berkelebihan. Udah cukup, berlimpah sehingga bisa berbuat baik. Dimakmurkan dengan tujuan. Nggak habis-habisnya tuh udah. Makanya disebutnya tadi jadi sejati gitu. Perubahannya juga sejati. Boro-boro mikirin buat dosa. Ngenerimain fokusnya Yesus, menerimain semua suplai Yesus. Itu kesibukannya jadinya. Jadi jelasnya fokusnya pada penyebabnya. Dan dampaknya atau efeknya pada akhirnya pasti terjadi, saudara. Itu poinnya. Ya. Penyebabnya adalah Yesus kasih karunia, pribadi kasih karunia. Dampaknya atau efeknya perbuatan baik, perilaku baik. Itu datang muncul pada waktunya. Karena bertumbuh terus di bawah atau di dalam kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percaya deh, kita nih udah lihat, kita nih apalagi yang udah banyak umurnya, udah lihat gitu. Bahwa orang-orang yang tadinya di bawah kasih karunia terus berbalik dari kasih karunia kepada fokus kepada perbuatan di hadapan Tuhan ya. Sekali lagi ini harus bedakan ya, di hadapan Tuhan. Kita harus begini, kita harus begini, kita harus begitu. Akhirnya pada jatuh, saudara. Minimal sakit-sakitan gitu. Karena tuntutan, stres, melayani aja stres gitu. Mestinya kan melayani gini sukacita, damai sejahtera. Orang kita makan juga. Itulah yang sebenarnya kita udah dengar dan terus dengar gitu. Makin lama makin mantap gitu.
2 Petrus 1 ayat 2. Bahkan dikatakan ini di surat Petrus, kasih karunia dan shalom, damai sejahtera, multiply tuh. Melimpahi itu berlipat ganda bahasa Inggrisnya. Ya. Damai sejahteramu berlipat ganda. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita semakin kenal, semakin menerima, itu semakin kenal. Wah, Allah mah baik. Wah, bisa Bapak. Oh, Bapak, Tuhan tuh gak selalu baik loh. Perhatikan kekerasan. Nah, itu gak kenal gitu. Coba makin mengenal. Gak baik dari mana? Tuhan masih menghukum dari mana? Kita aja Bapak di dunia gak menghukum anaknya misalnya dengan dipatahin tangannya gitu. Dilindas kakinya supaya belajar. Gak begitu. Bapak yang jahat aja memberi roti kalau anaknya minta batu. Maaf, gak memberi batu kalau anaknya minta roti gitu. Gak memberi ular kalau anaknya minta ikan. Kalah jengking kalau anaknya minta telur. Apalagi Bapakmu di surga. Bapak kita udah berikan Yesus, udah berikan the promise, Roh Kudus. Kurang apa? Nah, makanya apa yang dicontohkan oleh Yakobus dalam perbuatan baik ini? Dia sebelum masuk ada 2 pribadi yang dicontohin oleh surat Yakobus ini. Yang satu namanya Abraham, yang satu namanya Rahab, the harlot, pelacur. Yakobus 2 ayat 21, kita baca aja lah ya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ini mesti dicerna baik-baik. Perbuatan menaruh anak di atas mezbah mau disembelih itu nggak cocok dengan perbuatan hukum Taurat. Tapi itulah perbuatan iman sebenarnya. Tapi itu juga muncul antara pembenaran imannya dan perbuatan mempersembahkan ini. Walaupun akhirnya diganti kan, karena gambaran Yesus, Tuhan hanya mau menunjukkan segitu tuh Bapak mengasihi anak. Nah, seperti itulah Bapak menyerahkan Yesus. Luar biasa, saudara. Ada waktu 17 tahun, kalau lebih kali. Karena Ishak kurang lebih ketika 17 tahun, ketika dia dibawa ke Bukit Moria. Jadi antara pembenaran Abraham dengan perwujudannya. Nanti kita baca ya, atau kita baca dulu dari Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Nanti baru kita lihat Rahab. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Namanya juga masih Abram tuh. Serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti ke keturunanmu. Disampaikan firman Tuhan. Disampaikan hal yang dahsyat nih bagi Abram nih. Luar biasa. Seperti saudara saya dengar kan? Sudah lihat ke langit gitu. Nanti banyaknya keturunanmu. Padahal anak satu juga belum muncul gitu. Tapi dia melihat, wah. Janji yang amazing, saudara. Apa respon Abraham? Ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, itu doang, saudara. Dan Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dari kebenaran Abraham, kebenaran iman itu, percaya itu, sampai dia mempersembahkan Ishak. Ini kan anaknya belum lahir. Anggap aja tadi Ishak umurnya 17 tahun kurang lebih. Waktu dibawa ke Bukit Moria. Kan 17 tahun kemudian perbuatannya baru muncul. Kalau dikaitkan dengan Abraham. Lagi pula perbuatannya ini bukan jadi pembunuhan gitu ya sebenarnya. Tidak bermoral secara hukum Taurat. Jadi maksud saya cuma bilang gini, Yakobus tidak bicara tentang pembenaran di hadapan Tuhan.
Coba kita lihat Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, 2 pengintai, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, 2 pengintai. Antara iman dengan perbuatannya kalau dikaitkan dengan contoh yang Yakobus buat, kalau Rahab ini lebih dari 45 tahun. Coba kita lihat kisahnya dari Yosua 2 ayat 9. Dan berkatalah kepada orang-orang itu, nih ketika 2 pengintai itu masuk ya, Yosua nih udah, aku tahu katanya Rahab, bahwa Tuhan, dia bilang Yahweh. Kapan dia sebut Yahweh ini? Ketika dia dengar, nanti kita dengar ya, telah memberikan negeri itu kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Salah siapa itu? Orang Israel yang gemetar baru lihat raksasa. Raksasanya aja kata Rahab, waktu 45 tahun yang lalu udah gemetar, ngeri. Termasuk Rahab juga, karena dia orang Kanaan, orang Yeriko. Sebab kami mendengar, tuh sudah lihat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, bahwa Tuhan, sekali lagi Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Musuh dengar, termasuk Rahab, termasuk raksasa, termasuk rajanya Kanaan dengar. Wih, ngeri banget. Orang Israel ngeri juga sama orang Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Kan ini pelajaran mahal, saudara. Lanjut, 10 bagian ini. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, dan kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas? Orang Israel ngalamin Tuhan yang berperang, menumpas raja-raja Og dan Sihon, orang Amori, di sebelum mereka masuk Kanaan. Mereka alami, mereka yang alami, orang lain yang dengar lebih percaya. Jangan-jangan ya itu yang saya bilang. Maksudnya, setan lebih percaya saudara itu luar biasa hebat daripada orang Kristen sendiri. Itu masalahnya kan. Itu yang harus kita sadari, saudara. Musuh itu lebih tahu. Jadi antara percaya kepada tadi Tuhan kan, tulis hurufnya huruf besar semua tuh, Yahweh itu ya, dengan perbuatan baiknya tadi menolong 2 pengintai itu, ya, itu waktu yang lama. Dan sekali lagi, kalau Abraham pembunuhan, kalau Rahab pembohongan, dia bohongin, berbohong, itu nggak bermoral secara hukum Taurat. Jelas, sekali lagi, tidak bicara tentang pembenaran di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kita harus renungkan, saudara. Bahwa pasti berbuah di tanah kasih karunia. Saya cuma mau bilang itu aja. Terus bersabar dalam kasih karunia. Makan, dengar, shema-shema. Pasti menghasilkan buah. Perilaku baik, hidup mulia. Ya, karena akarnya makin tertanam ke dalam tanah yang subur. Apa Pak tanah yang subur? Firman. Hati tanah yang subur, benih firman itu kan tertanam, berakar, makin dalam. Dan pohon itu terpapar oleh sinar kasihnya. Jadi pasti berbuah maksudnya gitu kalau kita pohon itu. Ayat terakhir Matius 12 ayat 20. Wah, ini
ini 11-nya selesai dulu kata Mika. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, jauhlah semangat orang-orang yang menghadap kamu. Tuh diulang lagi tuh sama Rahab tuh. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Kan mirip dengan apa yang dikatakan Kaleb. Yang menyertai mereka telah meninggalkan mereka. Yang menyertai kita lebih besar. Raksasa masalah, they are bread for us. Ini orang musuh aja bilang begitu. Berarti apa? Mereka aja lihat. Iya ya, kita besar-besar nih raksasa. Tapi kita besar, Allahnya Israel lebih besar. Dia bilang, Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Mereka lihat. Kenapa orang Israel nggak lihat? Saudara tahu, di alam roh semua lihat. Saudara adalah anak Allah. Peperangan milik Tuhan. Saudara lebih daripada pemenang. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita di dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saudara dan saya di bumi. Bahkan saudara lihat kan, musuh pasti lihat. Bagaimana mungkin kita nggak bisa lihat di situ? Itu tragedi, saudara. Itu menyedihkan. Musuh lihat bahwa Tuhan itu di pihak kita, bukan melawan kita. Tuhan itu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel namanya. Tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Tidak ingat lagi dosa-dosa kesalahan kita. Musuh lihat. Tapi orang Kristen ngomong sendiri. Oh, nggak bisa. Tuhan itu mengejar dosa. Tuhan itu menghajar kita, memukul kita. Bingung nggak, saudara? Ayolah. Ya, kita berbuah, pasti berbuah. Sama-sama kalian pasti berbuah. Karena berakar di dalam kasih karunia. Pasti ketemu. Disebut apa tuh? Seperti pohon ditanam di tepi aliran-aliran air. Ketemu air. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil. Karena sinar kasih Tuhan terus. Seperti apa fotosintesa itu. Berbuah, menghasilkan makanan. Bayangkan saudara. Tuhan sampai contohin begitu jelas. Secara literal tuh. Kalau kita lihat pohon itu. Jangan nggak percaya dong. Iblis cuma nungguin kan cuma mulutnya orang Kristen sendiri. Yang menghukum diri sendiri. Yang mengutuki diri sendiri. Yang berkata-kata salah tentang Tuhan. Yang dasarnya itu tadi. Menghukum diri sendiri. Masih menerima penghukuman. Masih menerima kematian. Udah. Absolut mutlak nggak? Jadi kalau orang tanya kenapa Pak Melki? Karena darah. Kita udah jelas-jelas ya. Karena karya Yesus sempurna. Amin. Oh ya, ayat terakhir. Tadi belum dibaca. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hukum kasih karunia. Hukum iman. Saudara jangan takut ya. Artinya apa? Sedangkan yang mau patah terkulai aja tidak diputuskan. Tuhan aja sabar kepada saudara. Yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Maksudnya gitu, saudara. Ini, bab ini cuma mau bilang gini. Pasti berbuah, sabar, tekun. Dipelihara kok dalam penantian juga. Sabar, tekun. Bersukacita senantiasa. Tetap berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, saudara yang di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktu saudara. Jangan mau kehilangan kesempatan ini. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya pasti berbuah di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.